Februari lalu, seorang perempuan berinisial HGF menjadi korban pelecehan seksual ketika ia sedang menumpangi bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung. Di tengah padatnya bus, seorang laki-laki di belakangnya menggesekkan alat kelamin ke tubuhnya. Karena keberanian korban menegur langsung pelaku dan dibantu oleh penumpang bus lainnya, akhirnya pelaku pelecehan berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Di cerita lain, seorang mahasiswi berinisial AS berbagi kisah penganiayaan yang ia alami dari mantan pacarnya melalui akun Instagram dan Twitter. Kekerasan verbal dan fisik ia alami sejak Juni 2022. Saat ini, korban dan keluarga sudah membuat laporan ke Polres Tangsel untuk diproses. Sis dan bro, setiap harinya kita masih saja disuguhkan berita banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Data per 1 Januari 2023 saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat secara real-time ada 4.545 kasus kekerasan dengan 775 korban laki-laki dan 4.119 korban perempuan di seluruh Indonesia. Mirisnya, pelaku kekerasan tertinggi justru biasanya adalah orang terdekat, seperti teman, pacar, atau suami dan istri. PSI konsisten mengecam seluruh bentuk kekerasan terkhusus bagi perempuan dan anak. Dalam upaya mencegah terjadinya lagi pelecehan seksual di transportasi publik misalnya, Bro Anggara Wicitra, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta telah mendorong penambahan fasilitas pengaduan seperti pos sapa, penambahan armada, dan petugas penjaga pada jam-jam sibuk sebagai upaya preventif melindungi penumpang. Bentuk konsistensi lainnya adalah PSI Jakarta khususnya bahkan telah menerbitkan buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kami akan terus mendorong pembenahan melalui anggaran dan kebijakan. Tapi, kami tidak bisa sendiri. Kami juga butuh bantuan sis dan bro semua untuk mencegah kasus kekerasan terjadi lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika melihat tindak pelecehan seksual di ruang publik? Sis dan bro pernah dengar 5D? Ya, 5D itu adalah dialihkan, dilaporkan, didokumentasikan, ditegur, dan ditenangkan. 5 cara aman, praktis, dan efektif untuk melindungi diri dan orang di sekitar ketika mengalami situasi terdesak. Saya jelaskan satu persatu secara ringkas ya, sis dan bro. Pertama, dialihkan. Ajak ngobrol dan alihkan korban maupun pelaku dengan pura-pura nanya pertanyaan random kayak, "Pak, sekarang jam berapa ya?" Atau, "Pak, kalau mau ke Tanah Abang dari sini naik apa ya?" Kedua, dilaporkan. Laporkan ke orang sekitar yang bisa membantu atau laporkan langsung ke petugas atau aparat yang berjaga di sekitar. Ketiga, dokumentasikan. Dokumentasi menjadi penting sebagai barang bukti. Tapi ingat ya sis dan bro, dokumentasinya bukan untuk disebarluaskan, kecuali dengan persetujuan korban. Keempat, ditegur. Dengan keberanian tinggi, tegur pelaku pelecehan dengan cepat, tegas, dan jelas. Dan yang kelima, ditenangkan. Berikan dukungan pada korban, dampingi korban sampai korban merasa tenang dan kondisi aman. Di Hari Perempuan Internasional ini, PSI mengajak sis dan bro untuk bergabung bersama perjuangan kami melawan segala bentuk tindak kekerasan khususnya untuk perempuan dan anak. Mari kita kampanyekan gerakan Stop Kekerasan dimulai dari saya. Lindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ingat 5D, ingat stop kekerasan. Salam solidaritas.